adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, hari ini Kakak Rita boleh menjumpai adik-adik yang ada di rumah untuk sama-sama kita beribadah kepada siapa? Ya, kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, bahkan kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan setiap hari. Itu semua karena kasih Tuhan buat Kakak Rita dan buat semua adik-adik yang ada di rumah. Oke adik-adik, saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kakak Rita minta semuanya berdiri. Kita angkat pujian yang mengatakan sukacita di hatiku. Karena pujian ini mengajarkan kita untuk bersukacita, Kakak Rita minta semuanya bersukacita, memakai tangannya untuk memuji Tuhan, memakai mulutnya untuk memuji Tuhan. Oke? Ya, kita mulai, kita menyanyi, kita memuji Tuhan dari pujian sukacita di hatiku. Tetap dalam posisi berdiri, kita akan masuk di dalam doa votum, dan doa votum pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Kakak Nona. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut dalam puji-pujian, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh diberikan waktu, kesempatan untuk kembali memuji, memuliakan Tuhan, berbakti di dalam penyembahan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong dan menyertai kami sepanjang 1 minggu lamanya, dalam bermain, belajar, dan betapa waktu kami boleh mengikuti ujian semester, dan sudah menerima setiap hasilnya. Terima kasih. Pada saat ini kami bersyukur untuk setiap yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kami. Sepanjang ibadah kami pada hari ini, kami serahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Ya, saat ini kita akan kembali terus memuji-muji Tuhan. Kakak Rita berharap semuanya tetap bersukacita meskipun dalam keadaan duduk. Tetapi kita mau tetap bersukacita memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan kembali, Kakak Rita mau bertanya dulu kepada anak-anak sekolah minggu. Apa anak-anak sekolah minggu di rumah mempunyai cita-cita? Ya, Kakak Rita yakin semua anak-anak sekolah minggu pasti punya cita-cita. Ada yang bercita-cita ingin menjadi TNI atau polisi? Pasti ada ya yang ingin bercita-cita menjadi pasukan Tentara Nasional Indonesia. Ya, kita bersyukur bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita juga adalah pasukan apa? Pasukan Kristus. Kita disebut pasukan Kristus karena kita adalah anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan saat ini Kakak Rita mengajak adik-adik semua untuk kita memuji Tuhan yang berjudul Pasukan Kristus. Oke, semuanya bersiap. Yang tahu gerakannya boleh berdiri. Kita akan pakai gerakan, kita akan memuji Tuhan, pujian Pasukan Kristus.
bersiaplah maju. Angkat kepala, pandang ke depan, hadapi musuh dengan berani. Lawan si iblis dengan imanmu. Awas-awaslah, jangan kau lengah. Walau kau kecil, kau harus menang. Ayo kawan, kita maju. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang beri menang. Sekali lagi kita ulang pujian ini. Pasukan Kristus. Kristus bersiaplah maju. Pandang ke depan, hadapi musuh dengan berani. Lawan si iblis dengan imanmu. Awas-awaslah, jangan kau lengah. Walau kau kecil, kau harus menang. Ayo kawan, kita maju. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang beri menang. Oke, puji Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kakak Rita minta semuanya kembali berdiri. Kita akan masuk di dalam pengakuan iman kita. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik disilakan untuk duduk kembali. Oke adik-adik sekalian, saat ini kita mau bawa persembahan kita untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan. Semuanya sudah siapkan persembahannya yang terbaik untuk Tuhan? Oke, kalau begitu sambil kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan dari pujian Bawa Persembahanmu. Di dalam doa syafaat, dan doa syafaat pada pagi hari ini akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Samedi MTH. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan karena kita mau berdoa.
Anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu saat ini, di mana Tuhan sudah menolong kami semua, bahkan anak-anakmu Tuhan telah memimpin menyertai, baik yang dalam masa pertumbuhan, dalam masa bermain, maupun dalam pendidikan mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semua anak-anak kami dapat berhasil dalam pendidikan karena telah menerima hasil belajar mereka selama ini, sehingga mereka semua dapat berhasil dengan baik. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau menolong mereka, memberikan kekuatan kesehatan, sehingga dapat menjalani proses belajar mengajar walaupun hanya melalui online. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan mereka untuk terus mengejar dan meraih cita-cita mereka dalam Tuhan. Kami berdoa mendoakan mereka Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita dalam mengikuti proses belajar mengajar. Bahkan Tuhan menolong memberikan hikmat, kemampuan, daya tangkap yang baik, sehingga dapat mengerti, memahami dengan benar akan pelajaran mereka, dan biarlah di dalamnya mereka dapat mengerti dan berhasil di dalam setiap apa yang mereka pelajari Tuhan. Kami berdoa mendoakan juga untuk guru-guru mereka Tuhan memberkati, memberikan kemampuan agar dapat belajar dan mengajar dengan baik, dan biarlah di dalamnya Tuhan mereka dapat berhasil. Kami terus berdoa mendoakan juga Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, semangat dalam melayani Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka dapat terus melayani Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dan dengan hikmat Tuhan mereka dapat dimampukan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saat ini kami berdoa mendoakan orang tua mereka juga Tuhan. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kesehatan dalam tugas dan pekerjaan mereka berhasil, bahkan di dalam mengasuh dan mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan ini. Tuhan memberkati sehingga mereka sabar, mampu mengerjakan tugas dengan baik sebagai orang tua, dan biarlah di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang mereka dapat ajarkan, dapat nyatakan di dalam kehidupan anak-anak mereka. Kami berdoa mendoakan juga anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan Tuhan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan tetap memberkati sehingga mereka dapat berhasil, dapat terus belajar dengan giat, tekun, dan di dalamnya mereka dapat memperoleh yang terbaik di dalam pendidikan. Segala yang dibutuhkan Tuhan sediakan, Tuhan atur, Tuhan sertai sehingga mereka dapat menikmati kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah kami, dan kami ini bersyukur juga Tuhan telah menolong mereka, di mana mereka dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan mereka. Terimalah persembahan mereka Tuhan, sehingga dapat dipakai dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, ini doa kami, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan diberitakan oleh Kakak Ros. Kakak Rita minta semuanya persiapkan Alkitabnya, kalau boleh persiapkan juga alat tulisnya. Kita akan mencatat beberapa bagian firman Tuhan, dan sebentar firman Tuhan ini akan kita renungkan bersama-sama setiap hari di dalam kehidupan kita, dan kita mau pakai firman Tuhan ini untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi adik-adik sekalian dan bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, semuanya berdiri, kita sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari pujian firman Tuhan ku dengar. Tuhan tolonglah aku.
Shalom adik-adik kekasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu semua yang ada di rumah. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh sama-sama memuji nama Tuhan ya. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk datang menyembah Tuhan. Nah, di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya, adik-adik sudah siap belum Alkitabnya? Bagus. Kakak Ros yakin semuanya sudah mempersiapkan senjatanya, yaitu Alkitab. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, kita satu dalam doa dulu ya. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa. 1, 2, 3. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada siang hari ini, di mana Tuhan telah memberkati kami dalam kami memuji dan membesarkan akan nama Tuhan, dan kami juga boleh bersama-sama berdoa kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati kami, urapan Roh Kudus-Mu kiranya mengurapi kami Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan juga Engkau mengurapi anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah ini. Biar sama-sama kami semua menikmati akan berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, amin. Oke adik-adik yang terkasih, semua sudah siap Alkitabnya kan? Nah, pagi hari ini Kakak Ros akan bercerita mengenai seorang rasul. Rasul yang sangat besar, maksudnya besar, namanya besar. Dia adalah seorang murid Tuhan Yesus atau seorang pengikut Tuhan Yesus, hamba Tuhan yang dengan giat, dengan semangat, dengan menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, bercerita, memberitakan akan tentang kabar keselamatan. Siapakah dia? Ya, itu Rasul Paulus. Oke. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 16. Oke, kita buka Kisah Para Rasul pasal 16. Bacaan kita pada pagi hari ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. Ya, agak panjang sehingga Kakak Ros akan mengambil sedikit saja dari ayat dari perikop kita pada pagi hari ini. Sudah dapat semuanya? Kisah Para Rasul pasal 16. Oke? Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. Kita baca bersama-sama hanya ayat 14 dan sampai 15b. Oke, sudah dapat semuanya ayat 14 sampai 15b. Bacanya yang keras, bersemangat. Sama-sama kita ambil bagian dalam pelayanan Tuhan pada pagi hari ini ya. 1, 2, 3. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Amin akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Kakak Ros mau cerita dari firman Tuhan hari ini, ceritanya yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus berada di sebuah kota, namanya Filipi. Jadi kota itu namanya Filipi. Rasul Paulus ke sana. Tapi apakah dia sendiri? Dari cerita yang boleh kita baca bersama, dia tidak sendiri. Dia bersama rekannya, sama-sama seorang hamba Tuhan yang bernama Silas. Apa ya yang dia lakukan di sana? Paulus dan juga Silas ini bikin apa dia ke sana, ke Filipi? Adik-adik tahu apa yang mereka lakukan di sana? Mereka memberitakan Injil.
Memberitakan Injil itu kayak apa, Kak Ros? Injil itu apa sih? Apakah Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Itu betul juga. Itu tidak salah. Tapi apakah intinya Injil yang dia beritakan itu? Injil yaitu kabar keselamatan tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia dari segala dosa. Siapa yang percaya kepadanya diberikan kehidupan yang kekal. Nah, itu yang diberitakan oleh Paulus dan juga Silas di kota Filipi. Jadi dia tidak pergi ke sana untuk bertamasya, bukan. Atau dia di sana untuk mengunjungi keluarganya, juga bukan. Dia di sana memberitakan kabar Injil, memberitakan Injil. Kak Ros tadi sudah jelaskan bahwa Injil yaitu kabar keselamatan tentang Yesus Kristus yang mati di kayu salib menyelamatkan kita, umat manusia. Siapa yang percaya kepadanya diberikan kehidupan yang kekal. Itu yang Paulus dan juga Silas beritakan di kota Filipi. Nah, dia pergi ke sebuah rumah, dan rumah itu ditinggali oleh seorang perempuan yang bernama Lydia. Lydia ini pekerjaannya seorang tukang kain, ya, dia tukang kain. Nah, setelah Paulus menceritakan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita umat manusia, Tuhan membuka pikiran Lydia sehingga Lydia percaya. Wah, sungguh luar biasa ya. Sebelumnya Kakak Ros lupa, Kakak Ros juga mau ceritakan begini. Paulus adalah bekas seorang kepala tentara atau jenderal, dia panglima perang. Dia dulu tidak mengenal Yesus. Dia dulu malah berperang melawan siapa-siapa yang mengikuti Yesus. Tapi ketika dia bertobat, berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri, sehingga dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia merasakan damai sejahtera, dia merasakan bahwa dia akan selamat. Ketika dia mati, dia akan masuk surga. Jadi Paulus merasa bahwa dia harus memberitakan Injil ini ke semua orang. Jadi bukan Paulus merasa saya tidak boleh selamat sendiri, saya harus memberitakan Injil supaya bukan hanya saya saja yang diselamatkan, tapi banyak orang diselamatkan. Makanya Paulus pergi ke beberapa kota memberitakan Injil. Nah, yang inilah yang juga Paulus ceritakan ke perempuan tadi. Siapa lagi namanya? Ayo, masih ingat tidak? Lydia, pintar ya, namanya Lydia. Nah, ketika Paulus sudah menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Lydia, apakah Lydia bertobat? Menurut firman Tuhan, dia bertobat. Wah, sukacita. Ada orang lagi yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Kakak Ros mau tanya dulu, berdasarkan cerita kita pada hari ini, apakah hanya Lydia saja yang diselamatkan? Ayo. Ayat yang ke-15 yang sama-sama tadi kita baca. Ada yang bisa dapat? Apakah Lydia saja? Tidak, tapi Lydia dan seisi rumahnya. Wah, bukan hanya Lydia yang diselamatkan, adik-adik. Tuhan tidak hanya membuka pikiran Lydia sehingga Lydia percaya, tapi Tuhan juga membuka pikiran dari seisi rumahnya. Senang sekali kalau ada yang selamat, bahkan keluarga kita juga bisa selamat. Tentu kita bersuka cita dapat keselamatannya. Siapa yang bisa menjanjikan kita hidup kekal di surga? Tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus. Tentu bersuka cita. Nah, adik-adik yang kekasih, dalam cerita kita pada pagi hari ini, apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama yaitu kita sebagai orang percaya yang juga telah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita harus memberitakan Injil. Kenapa? Agar semua orang merasakan hal yang sama yang kita rasakan. Seperti Paulus tadi, dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dia sudah bertobat. Dia dulu orang yang berperang melawan siapapun yang mengikuti Yesus, tapi ketika dia diselamatkan, dia sangat bahagia. Dan kebahagiaannya itu juga tidak mau dia rasakan sendiri. Dia mau juga supaya orang lain banyak yang mengikuti Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Sama juga dengan kita.
kita sudah menerima Tuhan Yesus. Kita tentu berbahagia karena kita sudah mendapat janji kehidupan kekal di surga oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu jangan simpan sukacita itu dalam diri kita sendiri. Mari kita beritakan kepada orang lain. Kita juga mau supaya banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita juga harus bercerita, mengabarkan kepada siapapun yang kita kenal. Nah, yang kedua dari pelajaran hari ini, apa sih yang bisa kita petik atau yang kita pelajari? Bahwa keluarga kita adalah yang utama yang harus kita beritakan Injil. Lihat Lydia. Lydia tidak selamat sendiri. Dia tidak mau merasakan sukacita dan kegembiraan ketika mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Dia tidak menyimpannya sendiri. Yang pertama yang dia ingin orang lain selamat, yaitu keluarganya. Jadi sehingga Lydia tidak selamat sendiri, dia ikut bersama dengan keluarga-keluarganya, semua seisi rumahnya untuk bisa selamat. Jadi kita juga belajar dari sini, adalah belajar dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, yang utama yang bisa kita beritakan Injil, yaitu keluarga kita. Ayo lihat keluarganya. Siapa ya yang kira-kira belum percaya Tuhan Yesus? Ya, mari kita beritakan Injil pada siapa saja ya. Keluarga kita paling utama. Di dalam rumah kita, mungkin ada keluarga kita dalam rumah yang belum percaya Tuhan Yesus. Dia datang ke gereja mungkin, tapi ternyata dia tidak percaya Tuhan Yesus. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus menyediakan rumah kita di sorga, hidup kekal di sorga. Nah, ayo, mari kita semuanya, adik-adik yang di rumah, walaupun masih kecil, tidak apa-apa, jangan takut. Mari kita beritakan Injil, mulai dulu dari lingkungan rumah kita ya, oke? Nah, apalagi ya yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini, bahwa kita memberitakan Injil bukan hanya lewat perkataan kita, tapi juga lewat perbuatan kita. Seperti Lydia. Lydia ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bertobat. Dia kemudian juga membuktikan akan kasih Tuhan itu dengan mengundang Paulus dan Silas untuk menumpang di rumahnya. Padahal Paulus dan Silas ini mereka tidak kenal orang lain, tapi karena Lydia merasakan kasih Tuhan untuk dia, yang telah menyelamatkan Lydia, yang telah memberikan janji hidup kekal di surga, Lydia juga lewat perbuatannya dia buktikan bahwa dia telah diselamatkan. Bagaimana caranya? Dia berbuat baik. Ya, dengan perbuatan baiknya itu, dengan dia mengajak akan hamba Tuhan Paulus dan Silas untuk menumpang di rumahnya, itu sudah membantu pengabaran Injil. Nah, adik-adik yang terkasih, dimanapun kita berada, bukan hanya lewat perkataan kita saja kita menyampaikan firman Tuhan atau Injil tentang Yesus Kristus, tapi juga dengan perbuatan kita. Jangan bilang kita percaya Tuhan Yesus, ayo percaya Tuhan Yesus beri kita hidup yang kekal, tapi dia sendiri tidak pernah berdoa, dia sendiri tidak pernah memuji Tuhan, dia sendiri tidak pernah membaca Alkitab. Kalau orang tuanya panggil minta tolong, dia malah marah-marah. Wah, itu tidak mencerminkan bahwa dia percaya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Tuhan Yesus mau kita yang telah menerima kasih Tuhan, mau juga mengasihi sesama kita, dan termasuk keluarga kita, orang tua kita, siapapun. Adik-adik di rumah juga tidak boleh bombe-bombe ya. Ya, siapa di rumah yang suka bombe-bombe? Itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan. Anak Tuhan itu selalu mengasihi, juga selalu mengampuni. Kalau ada orang salah sama kita, tidak boleh dendam, tidak boleh sakit hati, tapi mari kita bawa dalam doa. Tuhan mau supaya kita tidak boleh menyimpan sakit hati, tapi Tuhan mau supaya adik-adik, kakak Ros, semua yang percaya Tuhan Yesus mau memberikan pengampunan supaya kita, karena kenapa? Bapa di sorga juga sudah mengampuni
dosa-dosa kita. Nah, adik-adik yang terkasih, dari cerita hari ini sama-sama kita belajar ya bahwa kita anak Tuhan yang sudah percaya Kristus, kita harus memberitakan Injil. Ketika kita memberitakan Injil, yang pertama kita beritakan di sekitar kita, di lingkungan rumah kita, dan memberitakan Injil bukan hanya dari perkataan kita tapi juga dengan perbuatan kita. Oke adik-adik kasih, demikianlah firman Tuhan yang Kakak Ros bisa bagi pada pagi hari ini. Biarlah sama-sama kita boleh diberkati dan disertai oleh Tuhan ketika kita memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang telah sama-sama boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memampukan kami agar kami mampu Tuhan memberitakan Injil ke siapa saja yang belum mengenal Tuhan, terutama Tuhan buat keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan sebagai anak Tuhan, kami berbuat, bersikap seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga itu semua Tuhan boleh menjadi persembahan hidup kami yang berkenan ke hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu, ini doa kami, dan lanjut ibadah kami serahkan kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan? Ya, Kakak Rita berharap kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan ya, tetapi kita mau melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Kakak Rita minta kembali anak-anak sekolah minggu untuk berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samedi, kembali kita memuji Tuhan dari pujian yang mengatakan tiada berkesudahan. Kita memuji Tuhan dengan sukacita bahwa tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita ulang pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, kami semua dapat memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, bahkan dapat bersama-sama bersuka cita dalam ibadah kami ini. Biarlah sembah bakti kami ini menyenangkan hati-Mu, dan senantiasa kami terus menikmati kasih setia-Mu, berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan akhirnya anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terima berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam kasih dan anugerah Yesus Kristus dan di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.